Jadi kami sudah menerima tuntutan dalam bentuk hard copy sekitar 599 halaman. Kami punya banyak sekali catatan terhadap tuntutan tersebut, tapi sebelum catatan itu disampaikan, izinkan kami juga menyampaikan bahwa secara profesional kami menghargai pelaksanaan tugas jaksa penuntut umum, meskipun memang kami punya banyak sekali catatan persoalan-persoalan yang terjadi selama proses persidangan ini, mulai dari dakwaan dibacakan, rangkaian proses persidangan sampai dengan tuntutan. Dari tuntutan yang kita sama-sama dengar tadi, kami mengidentifikasi, kami sudah mencatat ada setidaknya, ini baru setidaknya ya, karena ini dicatat dalam waktu yang sangat singkat ya, setidaknya ada 15 poin, 15 tuduhan terhadap Bu Putri Chandrawati dan terkait dengan perkara ini yang dibangun berdasarkan asumsi dan karangan. Jadi saya tegaskan lagi, saya sampaikan lagi, setidaknya saat ini kami mengidentifikasi ada 15 tuduhan terhadap Bu Putri Chandrawati terkait dengan perkara ini yang dibangun berdasarkan asumsi dan karangan. Kenapa asumsi dan karangan? Satu, karena itu bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan. Yang kedua, ada yang bahkan sama sekali tidak pernah muncul di persidangan, tetapi seolah-olah kemudian dijahit menjadi sebuah karangan. Tapi yang menyedihkan adalah asumsi dan karangan tersebut digunakan untuk membuktikan seolah-olah ada perencanaan. Beberapa di antaranya akan kami jelaskan di sini, dan nanti dalam proses 1 minggu ini menjelang pledoi kami akan melakukan identifikasi dan membedah secara detail tuntutan tersebut, kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, karena kami menduga banyak sekali catatan dan persoalan di tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Beberapa yang bisa kami sampaikan saat ini, misalnya apalagi kalau dikaitkan dengan tuntutan terhadap terdakwa yang lain, sangat terlihat jaksa penuntut umum tidak konsisten dan galau dengan aspek motif terkait dengan terjadinya tindak pidana. Di terdakwa lain disebut seolah-olah ada motif, di terdakwa yang lain lagi dikatakan motif tidak perlu, tetapi di Bu Putri tadi kita sama-sama mendengar bagaimana posisi jaksa penuntut umum terkait dengan motif. Yang kedua, tentang bukti-bukti adanya dugaan kekerasan seksual yang dipelintir, seolah-olah yang terjadi adalah sebaliknya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena kalau kita lihat rangkaian proses persidangan ini, setidaknya ada 4 bukti tentang adanya dugaan kekerasan seksual. Satu, keterangan Bu Putri Chandrawati. Benar bahwa keterangan satu orang tidak bisa digunakan berdiri sendiri. Itu benar. Karena itu kita melihat ada bukti yang lain. Bukti yang lain adalah hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang kalau kita mengacu pada hukum acara pidana itu adalah alat bukti surat. Itu juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ada bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang agak lucu juga sebenarnya adalah di satu sisi jaksa penuntut umum menggunakan keterangan ahli tersebut, tapi di sisi lain ahli yang justru penting itu tidak digunakan atau diabaikan dalam merumuskan peristiwa-peristiwa dan argumentasi hukum. Kemudian bukti keempat adalah ada beberapa keterangan saksi yang berkesesuaian yang menjelaskan peristiwa pasca kekerasan seksual tersebut terjadi, yaitu Susi dan Kuat Ma'ruf yang melihat Bu Putri dalam keadaan pingsan di luar kamar atau lemas, dan juga ada keterangan Richard yang mengatakan Bu Putri pada saat itu bicara di telepon sambil menangis dan meminta Richard untuk kembali. Selain 4 bukti tersebut, kalau kita simak juga salah satu pernyataan resmi dari Komnas HAM. Komnas HAM dalam siaran persnya mengatakan dari hasil pemeriksaannya menemukan ada dugaan kuat kekerasan seksual. Jadi seluruh bukti yang terang benderang ini seolah-olah diabaikan oleh jaksa penuntut umum, dan jaksa hanya menggunakan satu
bukti yang sebenarnya tidak valid secara hukum, yaitu hasil pemeriksaan poligraf. Kenapa tidak valid secara hukum? Di fakta sidang sudah muncul bahwa pemeriksaan poligraf yang melanggar peraturan Kapolri tentang prosedur, syarat-syarat yang wajib dipenuhi, maka mestinya itu tidak bisa digunakan sebagai bukti yang valid.